Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu mati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya, saudara, saya baca dalam ayat ke-7-nya ulang. Di sini katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Maka Tuhan memberikan perintah ini melalui Nabi Yeremia. Saudara, kita tahu Nabi Yeremia pada masanya adalah nabi yang besar, yang membawa dampak yang luar biasa bagi bangsa Israel. Saudara, kita kasih Tuhan, maka dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, Yeremia mendapatkan firman Tuhan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel, di mana berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Saudara, kita kasih Tuhan, kenapa Tuhan berkata kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita? Karena di mana kita tinggal, kita butuh kenyamanan. Amin, saudara. Kita butuh damai sejahtera. Kita butuh, saudara, ketentraman. Kita tidak mau tempat tinggal kita, kota kita, lingkungan kita kacau balau. Kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah, persekutuan kita kepada Tuhan. Maka bagaimana kita bisa mengusahakan kota, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa. Dan saya percaya, saudaraku, keluarga-keluarga akan sejahtera. Saudaraku, kalau ada doa, rumah tangga akan sejahtera kalau ada persekutuan yang baik, ada doa yang dipanjatkan, saudaraku, kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan berkata, ayat yang kelima, di mana berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, ya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Saudara, kekasihi Tuhan, ini adalah satu himbauan Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka berdoa dan juga mendirikan rumah dimanapun mereka berada. Dan saya percaya Tuhan juga bicara kepada kita melalui firman Tuhan ini. Katakan amin. Amin. Supaya kita juga sudah berusaha membangun rumah dan juga membuat kebun supaya untuk kita nikmati. Dan yang lebih hebatnya lagi, dalam ayat yang ke-6 ini adalah satu perintah kepada orang tua, di mana dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Amin, saudaraku. Ini ternyata tanggung jawab orang tua bagaimana mencarikan jodoh kepada anaknya. Amin, saudaraku. Kalau orang tua itu orang yang takut Tuhan, ya bisalah. Tetapi saudara, kalau tidak, saudara harus punya orang tua rohani yang membimbing langkah kehidupan saudara untuk saudara diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi ternyata tidaklah salah orang tua memberikan arahan kepada anaknya untuk mendapatkan pasangan hidup. Ini adalah satu, saudara, perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Amin, Bapak Ibu. Dan tidak hanya untuk berdoa buat kota, bukan hanya berdoa, saudara, untuk kesejahteraan lingkungan kita, buat bangsa kita. Ya, saudara, perlu juga bagaimana kehidupan daripada keluarga. Dan saya mau katakan, sejahteranya kota itu dimulai dari keluarga-keluarga. Amin, saudara. Ya, karena kita tahu kota itu terbentuk dimulai dari RT dan desa, saudara, maka terbentuklah satu kota kecamatan. Kota kecamatan terbentuk, saudaraku, maka berdirilah kabupaten. Kabupaten berdiri, maka berdirilah namanya provinsi. Provinsi dengan berbagai provinsi, maka berdirilah satu bangsa, satu negara. Kenapa? Karena dia punya wilayah.
Dan Tuhan berkata bagaimana mensejahterakan bangsa, bagaimana mensejahterakan lingkungan dan kota dengan berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan untuk kita berdoa selalu bagi kota kita. Bukan hanya di doa syafaat ini, tetapi juga di rumah kita masing-masing. Bagaimana supaya kota Bagan Siapiap ini aman, bagaimana supaya lingkungan kita aman, sejahtera, diberkati Tuhan segala usaha-usaha, baik cocok tanam masyarakat yang di lingkungan kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya doa yang dipanjatkan di hadirat Tuhan membuat satu kota diberkati oleh Tuhan. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan membuat lingkungan kita saudara aman dan tentram dan diberkati Tuhan. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Amin, saudaraku. Tidak heran di kantong-kantong kekristenan kehidupan mereka lebih sejahtera.